Bapak, ibu-ibu sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-22 ini. Kesehatan ya salah satu nikmat yang mungkin sering kita lalaikan untuk mensyukurinya. Ya, baru terasa ya, ketika kesehatan itu dicabut. Sakit baru terasa nikmatnya sehat. Pagi ini insyaallah kita membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Badar, perang yang terjadi di bulan Ramadan tahun 610 Masehi, 17 Ramadan. Makanya di Indonesia nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Itu bertepatan bukan dengan turunnya Al-Quran secara utuh, tapi turunnya surah Al-Alaq ya, wahyu pertama itu 17 Ramadan. Sementara yang Al-Quran turun secara utuh ke dunia itu ke langit ya, langit dunia Baitul Izzah itu pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, pasca perang Badar ini ketika pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, "Raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kalian telah kembali ya, pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Maka para sahabat bertanya, perang Badar ini kan perang besar, walaupun jumlah yang terlibat ya tidak begitu banyak, tapi perang paling menentukan apakah kebenaran yang dibawa Rasul itu akan tetap eksis ataukah tidak. Tapi di situ disebut jihad kecil, ada jihad yang lebih besar. Maka sahabat bertanya, "Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa itu jihad yang lebih besar, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, ya, jihadun nafas, ya, jihad melawan hawa nafsu. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kadang sering digunakan untuk memandang rendah jihad melawan musuh, jihad fisik atau al-jihad fi sabilillah. Kalau disebut jihad fi sabilillah itu berarti perang, baik secara langsung atau tidak ya. Misalnya dengan menyiapkan peralatan dan memobilisir pasukan atau sekedar patroli ya. Rasulullah 27 kali ikut dalam peperangan, 35 kali beliau mengirim pasukan. Ya memang tidak terjadi perang secara langsung karena musuh kadang sudah lari duluan. Sehingga sebagian kalangan menganggap, oh kalau begitu jihad dalam makna perang itu tidak begitu penting. Ada yang lebih penting, yakni jihadun nafas. Nah, tidak bisa disimpulkan begitu. Tidak bisa begitu. Pertama apa? Karena hadis ini dari sisi riwayat itu sanadnya lemah memang. Sanadnya lemah. Hanya saja kita tidak membahas dari sisi kelemahan sanad ya, karena di dalam hadis lain yang sahih itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam At-Tirmidzi, "Wal mujahidu man jahada nafsahu." Seorang mujahid ya, pejuang itu adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Oleh karena itu sebetulnya baik hadis tadi itu ada atau tidak, memerangi hawa nafsu itu sangat penting. Bahkan puasa yang kita lakukan itu dalam rangka ya memerangi hawa nafsu. Perkara yang halal ketika Allah larang, kita mestinya tinggalkan. Dilarang di siang hari makan minum halal, tapi dilarang maka kita tinggalkan itu. Harapannya apa? Itu terlatih nafsu kita sehingga perkara yang betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, kapan dimanapun berada, maka kita bisa tinggalkan secara jauhi sejauh-jauhnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti jihadun nafsi ini ada kaitannya dengan jihad fisabilillah, jihad dalam makna perang itu. Nanti kita urai insyaallah. Untuk memahami hadis ini, pertama yang namanya kita perang itu harus mengenali musuh ya. Kalau tidak kenal musuh nanti teman sendiri dihantu. Perang tapi yang diserang teman sendiri. Ini kan banyak itu kita lihat ya. Sesama kaum muslimin bercakut, apalagi di sosmed ya, beda-beda pendapat yang sebetulnya masih masalah ikhtilaf ya, khilafiyah, itu kemudian ribut, teman sendiri dihantam. Sementara yang jelas-jelas menentang kaum muslimin, merugikan rakyat itu dibiarin. Ini tidak kenal musuh. Begitu juga perang melawan hawa nafsu. Kalau kita tidak kenal ya, medan perangnya di mana, musuhnya siapa, nafsu itu seperti apa, maka kita bisa
mengatakan, oh saya itu memerangi hawa nafsu. Padahal hakikatnya dia sedang diperbudak oleh hawa nafsunya. Ini poin pertama yang mesti kita kenal. Dan nafsu itu seperti apa sih sebetulnya? Ya. Nafsu itu kalau di dalam Al-Quran dikatakan innan nafsa la ammarotum bisu. Ini karakter pertama ya. Nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Nafsu itu begitu. Kalau tidak dibimbing oleh wahyu, oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dibimbing oleh akal manusia, ngikuti nafsu aja ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nafsu itu tidak senang dengan perkara-perkara yang akan mengantarkan manusia ke surga. Dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan hujibatin naru bisyahawat. Hujibatun naru bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan atau ditutupi dengan sesuatu yang disenangi oleh syahwat, oleh nafsu. Kita bisa lihat ya, acara-acara yang kadang tidak banyak manfaatnya, bahkan maksiat ya, konser laki-laki perempuan untel-untelan apa itu bercampur baur ya, joget sana joget sini, itu banyak pengikutnya. Bahkan pengajian kalau mau rame ya, pakai DJ juga. Itu apa? Ya nafsu itu cenderung begitu, tidak rame kalau tidak begitu. Sementara pengajian yang gratis, tidak panas di dalam masjid. Tapi kalau ini alhamdulillah banyak. Tapi masih kalah dengan konser, kalah. Jangankan dengan konser, dengan mall aja kalah itu. Ini di 10 terakhir ini iktikafnya tidak di masjid, di mall. Kita berangkat tarawih, kebetulan kita di belakang Kimol itu rumah, itu jalan yang masuk itu sudah kiri kanan itu penuh itu motor. Padahal bukan tempat parkir. Jadi kalau bawa mobil agak susah ya. Nafsu itu begitu, senang dengan sesuatu ya yang tidak benar. Neraka itu ditutupi tadi, ibarat labelnya itu label yang disukai oleh hawa nafsu. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Sementara surga itu ditutupi ya, dihiasi dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Jadi kalau kita tahu musuh itu karakternya begitu, maka melawannya harusnya ya menjadi jelas. Terus bagaimana cara mengalahkannya? Kalau tadi musuhnya sudah dikenali, ya sebetulnya mudah. Melawan hawa nafsu, berperang melawan nafsu atau jihadun nafas, itu caranya adalah dengan memaksa nafsu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru jihadun nafas. Dan perintah Allah taala semakin berat, itu nafsu semakin tidak senang. Perintah Allah Ta'ala yang berat bahkan dinyatakan oleh Allah Ta'ala nafsu tidak senang, itu kan perang. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kan begitu. Ayat setelah kutiba alaikumus siyam itu kan kutiba alaikumul qital. Ada kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Itu sama-sama kutiba. Sebelumnya ada kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Coba kita lihat itu. Berapa tadi? 4 kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, sama kan? Qisas. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, wasiat kalau mau mati. Mau mati diwajibkan wasiat kalau punya harta. Tapi ini dinasah hukumnya dengan ayat-ayat tentang waris. Jadi tidak wasiat, tidak apa-apa. Yang tidak dinasah yang keempat, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Coba sekarang kita lihat diri kita masing-masing. Dari 4 kewajiban ini mana yang kira-kira kita anggap paling mudah? Yang kutiba alaikumus siyam aja itu kita laksanakan tanpa merasa berat. Kita laksanakan tanpa merasa berat. Sementara kewajiban yang lain tentang hukum qisas ya, orang bunuh dibunuh, orang mencacati orang lain dia dicacati, melukai dia dilukai. Atau kalau dimaafkan semua itu bisa diganti dengan membayar diat. Yang paling berat ya tadi sampai Allah sebut berat itu adalah perang. Diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan dia ya, perang itu adalah sesuatu yang tidak kalian sukai, tidak senang. Tetapi kemudian Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak senang sesuatu, tapi sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Ya kita lihat kayak di Gaza itu hari ini. Andai kaum muslimin itu mau kompak jihad gitu ya,
Itu Israel sudah selesai sejak dari dulu, cuma sedikit. Tidak usah jihad kompak untuk yang negara-negara sebelahnya itu, tidak memberi ruang atau jalan bagi pasokan luar untuk Israel. Ada Suriah, ada Mesir, ya, daerah-daerah sekitar itu. Cuma sedikit, tidak bisa kemana-mana dia. Tapi memang itu. Nah itu jihadun nafsi itu begitu. Karena itu berat, tidak semua orang itu bisa kemudian melaksanakannya. Jadi intinya di situ, melaksanakan perintah Allah Ta'ala semakin berat oleh hawa nafsu, itu perlu jihad yang makin besar. Kemudian yang ketiga, kalau pertama tadi nafsu sudah kita kenal begitu karakternya. Yang kedua, cara melawannya ya dengan dipaksa melaksanakan kewajiban. Kalau tidak senang-senang paksa, insya Allah jadi terbiasa. Nafsu itu begitu cara mendidiknya. Kemudian yang ketiga, apa kaitannya dengan jihad? Perang. Tadi kok dibandingkan dengan perang? Ya, jihad asghar dengan jihadul akbar. Pertama bahwasanya jihad, ya, perang itu tadi saya katakan berat dan tidak disenangi nafsu. Maka perang fisabilillah itu tidak akan bisa terjadi kecuali orang yang melaksanakannya itu sudah perang dahulu melawan hawa nafsu dia. Jadi orang mau berangkat perang karena tidak senang tadi, maka dia tidak bisa lakukan kalau tidak memenangkan dirinya dulu untuk ikut. Gimana nanti meninggalkan anak, meninggalkan istri, belum tentu pulang. Kalaupun pulang itu belum tentu utuh anggota tubuhnya. Harta ketinggalan, istri mungkin dinikahi orang kalau meninggal. Kan itu pergulatan dalam benak. Nah itu perang melawan hawa nafsu di situ. Sementara ini perintah Allah Ta'ala. Akhirnya kemudian kan pergulatan itu tidak sekedar dengan hawa nafsu. Kalau nafsunya kemudian ngajak akal, ngajak akal untuk mencari alasan, kan ketemu itu. Pada masa Rasul sendiri kan begitu. Yang berat itu perang Tabuk yang jauh tempatnya, kemudian musim panas. Akhirnya banyak kan tidak ikut. Rasul berhasil mengumpulkan 30.000 pasukan. Ada beberapa kaum muslimin itu yang tidak ikut. Orang-orang munafik makinnya. Karena apa? Merasa jaraknya jauh. Sehingga di Al-Quran dikatakan andai jaraknya dekat, ya, mereka ikut itu. Tapi karena jauh, kemudian musim panas, perbekalannya kurang. Kenal ada apa istilah jaisul usrah, ya, pasukan sengsara. Ya, karena kurang perbekalan. Kadang kurang makanan kurma itu, satu biji digilir di ini aja, dikulum aja supaya apa? Ada air liurnya gantian. Coba bisa dalam kondisi begitu. Nah ini kan perang lawan hawa nafsu. Kalau tidak kuat-kuat keimanan, nafsu tidak ditundukkan, dia tidak akan berangkat. Jadi makanya melawan hawa nafsu itu lebih besar, karena yang jihad perang tadi tidak akan terlaksana tanpa mengalahkan nafsu lebih dahulu. Kemudian yang kedua, kenapa ini lebih berat juga, lebih besar juga? Karena jihad melawan hawa nafsu itu tidak selesai dengan selesainya perang. Kalau jihad perang melawan musuh, begitu musuh terkalahkan atau kita mati kan sudah selesai. Tapi kalau jihad melawan hawa nafsu tadi, sebelum perangnya saja sudah berupaya untuk mengalahkan, ya, pikiran-pikiran negatif, ya, alasan-alasan yang tidak benar itu harus diluruskan. Karena kalau tidak mau ya ketemu saja alasannya. Ada di Al-Quran itu kan diungkap itu alasan-alasan orang yang tidak mau ikut berjihad bersama Rasul. Ya. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, nanti di sana itu wanitanya cantik-cantik. Aku ini orang yang tidak tahan melihat wanita cantik. Maka tidak usah ikut aku ya Rasulullah. Takut terjatuh dalam fitnah. Allah turunkan itu ayat itu. Ala fil fitnati sakotu. Ya, ketahuilah bahwasanya justru itu dia terjatuh dalam fitnah. Tidak lulus ujian. Alasan aja. Dasar kalau tidak mau itu ada ketemu alasan itu. Otaknya ikut membantu nafsunya untuk mencarikan alasan. Apa saja kewajiban, ya, kalau memang sudah nafsunya lebih ke depan itu, ketemu aja alasan, ketemu aja caranya itu, ya. Jadi sebelumnya sudah harus berjihad melawan nafsu, waktu perangnya kan juga sama itu. Jihadun nafsi tetap ada. Yakni apa? Supaya ketika ketemu musuh tidak lari. Ada sudah semangat paling duluan, ya. Begitu ketemu musuh paling duluan lari, ya, karena tidak ada menang melawan hawa nafsunya, tidak. Atau ketika peperangan melihat dia pilih-pilih musuh, ya, cari yang kira-kira membawa harta banyak, terus kemudian paling lemah, ya. Yang diunting apa? Ya, hartanya saja, ya. Menjaga niat di dalam peperangan supaya betul-betul untuk meninggikan kalimatullah, bukan sekedar melampiaskan dendam, atau bukan sekedar mencari
kekayaan, dapat ghanimah. Nah, ini kan hawa nafsu di dalam peperangan sekali. Termasuk ketika misalnya musuh menyerah. Sementara ini dulu melawan betul nih, ketemu di medan perang. Begitu dia mau kalah, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah mau kita selesaikan. Nah, ini harus ditahan. Kalau tidak kuat melawan hawa nafsu, ya tidak bisa. Kemudian setelah peperangan juga sama kan? Jadi jihad melawan hawa nafsu tadi waktunya sampai kapanpun, selama kita hidup sebelum mati, itu jihadun nafsi itu continue terus menerus. Istirahatnya itu setelah kita meninggal, atau setelah kita masuk surga itu baru istirahat betul-betul. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangankan jihad yang besar, jihad perang itu, semua kewajiban yang Allah berikan kepada kita, itu kita mesti menundukkan nafsu kita untuk bisa melaksanakan itu. Subuh saja kan beda dengan maghrib, untuk effort yang kita keluarkan itu. Kalau maghrib mungkin mudah, ke masjid mudah, apalagi kalau ada buka bersamanya di masjid. Tidak begitu perang melawan nafsu. Tapi kalau subuh ini kan tidak ada ini, sudah ngantuk-ngantuk lebih enak memadar tapi bisa hadir. Nah, itu makanya Allah berikan penghargaan. Itu salah satu faktornya adalah seberapa besar kita itu melawan nafsunya. Sholat subuh pahalanya lebih besar daripada sholat maghrib, keutamaannya juga begitu, sehingga di dalam hadis dikatakan seperti beribadah semalam. Sholat isya nomor 2 dibandingkan sholat subuh. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ada di dalam kitab Nasaihul Ibad itu dikatakan, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Siapa yang berangan-angan, waham itu bukan berprasangka, tapi kalau membenarkan sesuatu itu kan levelnya bisa yakin itu pasti begitu, tidak mungkin tidak begitu. Kemudian yang kedua dzon itu dugaan, bisa jadi tidak begitu, tapi kemungkinan terjadinya itu yang kita duga itu lebih besar. Nah, itu dzon. Kemudian kalau sama-sama itu syak itu bisa jadi bisa jadi enggak. Kemungkinannya sama. Nah, di bawah itu waham itu bisa jadi terjadi, tapi kemungkinannya itu jauh sangat kecil. Kalau kita terjemahin mungkin pasnya itu menghayal, berimajinasi. Nah, begitu. Barang siapa berimajinasi atau punya waham di dalam dirinya bahwasanya ada penolong bagi dirinya, pelindung bagi dirinya yang lebih utama dari Allah Ta'ala, qallat ma'rifatuhu billah. Berarti dia itu pengetahuannya terhadap Allah itu sedikit. Jadi merasa hidup ini lebih bergantung kepada yang lain lebih mampu untuk melindungi. Ini nanti dalam level yang besar itu ngurus negara juga mikirnya begitu. Ini kalau saya pakai hukum Allah Ta'ala, nanti gimana kalau diserang Amerika? Gimana ini nanti orang-orang sekuler? Dalam dirinya ada muncul begitu, sikap begitu, sehingga akhirnya hukum Allah Ta'ala belakangan lah. Maka itu berarti tidak begitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waman tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsih qallat ma'rifatuhu binafsihi. Siapa yang punya imajinasi bahwasanya dia itu memiliki musuh yang lebih berbahaya daripada nafsunya, maka berarti dia kurang pengetahuannya tentang nafsu itu, tentang dirinya. Jadi kita bisa lihat ini sebetulnya perkara yang bisa kita implementasikan, kita terapkan dalam semua sisi kehidupan. Baik kalau tadi di dalam hadis pertama tadi bicara jihad perang, dengan aktivitas-aktivitas yang lain cocok kita bisa lakukan ini. Orang yang bisa berjihad perang sekalipun, mujahidin, ketika kadang selesai musuh yang diperangi sudah lari, ketika mau ngatur negara kadang tidak kuat melawan hawa nafsu. Jadi jihadnya kuat secara fisik, terhadap nafsunya enggak. Jadi kita lihat contoh nyata misalnya kayak di Suriah itu. Kan banyak itu mujahidin. Begitu sekarang memegang tampuk kekuasaan, coba kita lihat itu.
Ya terpecah itu. Sebagian itu banyak ya para ulama-ulamanya itu menginginkan agar hukum Allah Ta'ala saja yang dipakai, hukum Islam saja. Tapi yang kemudian terjadi ya, yang berkuasa sekarang ini, ya, sementara ini kan rancangan undang-undangnya itu hanya menjadikan hukum Islam itu sebagai ya hukum utama. Artinya ya tidak semua Islam. Ya mirip-mirip mungkin dengan Indonesia dulu lah. Indonesia dulu akhirnya kemudian hukum Islam dijadikan untuk ngurus-ngurus pernikahan, perceraian. Ya. Waris pun nggak bisa milih kan mau pakai apa. Kenapa bisa terjadi begitu? Ya ini salah satunya. Ada yang kuat untuk melawan nafsu. Nafsu itu kan mestinya tunduk total kepada Allah Ta'ala. Ada yang kemudian merasa mungkin ini berat ini kalau kita pakai hukum Islam saja. Berat seperti sikapnya Khalifah Umar bin Khattab ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengirim surat. Bagaimana cara memperlakukan ya, khazanah pengetahuan orang-orang Persia ketika Persia ditaklukkan. Apakah kita kumpulkan kitab-kitab itu kita terjemahkan atau bagaimana wahai Amirul Mukminin? Maka Khalifah Umar kayak itu waktu itu tegas. Kata beliau itrahuha fil ma. Lempar itu ke air. Buang aja. Beliau kemudian katakan kalau di situ ada petunjuknya, Allah telah memberikan petunjuk yang lebih baik daripada itu. Dengan Islam ini cukup untuk bicara mengatur masyarakat. Kalau bicara teknik ya, bagaimana teknologi termasuk bagaimana misalnya pengarsipan, pencatatan dan sebagainya, model-model itu masuk dalam hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Silahkan ambil aja dari manapun. Tapi kalau untuk urusan pemahaman tentang hidup, mengatur masyarakat, tentang interaksi antara mereka itu bagaimana, maka tidak bisa tidak, mestinya hanya Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperingatkan oleh Allah Taala dalam surah Al-Maidah ayat 49 misalnya, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum, dan putuskanlah perkara di antara mereka, yakni ahlul kitab itu mau nguji Nabi dengan membawa persoalan supaya diselesaikan Nabi. Maka Allah turunkan ini soalan antara mereka itu putuskanlah dengan apa yang telah Allah turunkan. Wala tattabi' ahwaahum. Jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Jadi jangan ikuti nafsu mereka, jangan. Kemudian Allah tegaskan lagi untuk waspada, wahdzarhum. Waspadalah engkau dari mereka itu. Waspada terhadap mereka. Ayyaftinuka am ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Waspada dari apa? Waspada supaya mereka itu tidak memalingkan engkau dari yang telah Allah turunkan kepada engkau. Jadi jangan mau sedikit pun mengambil sistem hukum yang lain. Hati-hati engkau wahai Muhammad. Ini Allah tegaskan. Dan dakwah itu juga perlu tadi salah satunya. Kalau ini sudah sampai ke tampuk kekuasaan, mestinya melawan nafsu itu ya dengan tunduk total kepada Allah, tidak menoleh-noleh yang lain. Jadi mujahidin yang hakiki ya, yang secara fisik tadi ya melawan musuh, yang kedua hatinya, ucapannya, tindakannya mestinya dia sesuaikan dengan ketentuan Allah Ta'ala. Tidak bisa dengan sekedar alasan strategi, tidak. Ketika berdakwah pun begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau masih tertindas di muka bumi. Dakwah itu kan berat, apalagi pasca wafatnya Abu Thalib dan istri beliau. Tidak ada pelindung dakwah lagi, tidak ada penyokong. Maka beliau dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam kondisi begitu beliau mendatangi kabilah-kabilah kuat untuk meminta nusrah atau pertolongan. Datang ke Taif dilempari. Datang ke Bani Hanifah, ditolak dengan jelek. Ke Bani Kindah, ditolak juga. Ya, kalau kita baca sirah itu 15-an kabilah itu beliau datangi. Kalau sekarang mungkin lobi-lobi, kabilah-kabilah kuat didatangi oleh Rasulullah. Karena apa? Perlu melindungi dakwah itu. Kemudian ada salah satu kabilah dari Bani Amir. Bani Amir ini ketika itu Rasulullah berbicara dengan Baiharah bin Firash. Kemudian terjadi pembicaraan seputar apa kompensasinya. Ya, kalau kami dukung engkau itu apa kompensasinya? Jadikan aku wakilmu ya Rasulullah. Tidak begitu. Kalau sekarang kan begitu ya. Lobby politik itu cari jabatan, apa kompensasinya? Ini hampir sama begitu. Kalau yang lain-lain itu menolak secara tegas langsung, kalau Baiharah itu mengatakan,
Ya, ara'aita in nahnu bay'naka ala amrik. Bagaimana pendapat engkau kalau kami ini membaiat engkau untuk urusan engkau ini? Engkau kami jadikan pemimpin kami. Summa azharakallahu ala man khalafak. Kemudian Allah memenangkan engkau atas orang-orang yang menentang engkau. Kami angkat engkau, Allah menangkan engkau. Ayakunu lanal amru mim ba'dika. Apakah nanti kekuasaan urusan ini menjadi milik kami setelah engkau? Sekarang kami dukung engkau. Tapi nanti setelah masa periode engkau habis, engkau wafat, apakah kami itu diberikan hak untuk menjadi pemimpin? Ini sebetulnya kan lobi-lobi yang ungkapannya masuk akal kan? Apa kompensasinya? Mendukung Rasul. Tetapi apa, Rasulullah tidak memberikan kompensasi apapun. Beliau katakan, al-amru ilallah. Urusan kekuasaan itu kembalinya kepada Allah. Yada'uhu haitsu yasha. Yang dia akan letakkan kepada siapa yang dia kehendaki. Coba Rasulullah, ini hukumnya dalam Islam begitu. Tidak ada orang begitu brojol lahir itu punya hak untuk jadi penguasa, jadi khalifah, jadi amirul mukminin, tidak. Tapi itu adalah atas kehendak Allah dan atas pilihan rakyat. Akhirnya apa jawaban dari Rasul itu? Menimbulkan penolakan. Kata Baiharah, afatuh dafunu huruna lil arab dunaka. Apakah leher-leher kami ini akan dijadikan sasaran bagi orang Arab dalam rangka membela engkau? Kami bela engkau, leher kami ini sebagai tamengnya, jadi sasaran tembaknya. Fa idza azharakallahu kana al-amru li ghairina. Terus kalau Allah menangkan engkau, ternyata kekuasaan itu tidak ada hak bagi kami. Itu justru untuk orang lain. La hajatalana bi amrika. Kami tidak punya keperluan ngurusi perkara engkau, tidak ada urusannya. Bukan urusan kami. Akhirnya tertolak. Coba kita perhatikan ini ya. Rasul tidak mau bikin-bikin hukum sendiri. Meskipun ini kalau kita bicara strategi, mungkin strategi paling mujarab dari Rasul saat itu ngomonglah nanti setelah engkau lah. Padahal itu tidak ada hukumnya, tidak begitu. Ini apa? Perang melawan hawa nafsu, keinginan, mungkin logikanya itu begitu, tapi hukum Allah tidak ada, maka tidak dilakukan dalam dakwah. Termasuk ketika memangku kekuasaan. Makanya ketika Piagam Madinah ditandatangani itu salah satu pasalnya itu memberikan solusi persoalan kalau ada perselisihan, siapa yang memutuskan? Nabi Muhammad. Tidak kemudian untuk menarik minat, sudahlah kita ambil semua kabilah, nanti putusannya putusan kita bersama, tidak. Maka ini perlu tadi apa? Kesabaran. Apakah orang senang apa enggak kalau ini hukum Allah Ta'ala? Pilih itu. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak meskipun itu pahit, di nafsu tidak disenangi. Dalam kaulang yang lain, qulil haqqa walau qatalak. Katakan yang benar meskipun kebenaran itu membunuh engkau. Ini ungkapan yang paling ekstrim begitu ya. Dengan kebenaran terbunuh, katakan. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang jihadun nafsi itu begitu. Kemudian bentuk-bentuk jihadun nafsi semua bentuk kewajiban itu mestinya menjadi medan perang kita terhadap nafsu. Kalau ada hadis misalnya para wanita itu dikatakan oleh Rasulullah, jihadukunna fi baitikun. Jihad kalian itu ada di dalam rumah kalian. Apa itu maknanya? Ya kadang mengurus rumah, bertanggung jawab terhadap urusan rumah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladihi. Seorang wanita itu adalah dia pemimpin, ra'iyah, laksana, penggembala, pengurus. Di dalam apa? Di dalam rumah suaminya dan anak-anaknya. Wahia mas'ulatun anha. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diberikan amanah untuk dia urus itu. Ngurus rumah ini juga perlu jihadun nafsi tadi. Kadang sudah ngurus rumah baik-baik, kemudian tidak dianggap oleh suami. Apa kerjaannya? Cuma ibu rumah tangga, nggak menghasilkan duit. Padahal kewajibannya begitu, kewajiban utamanya. Sabar, perlu kesabaran. Kalau tidak sabar-sabar nanti istrinya ngambek. Ya sudahlah, gantian saya yang kerja. Supaya dapat duit. Ketika ketemu temannya sekolah tinggi-tinggi kok nggak kerja misalnya. Ini bukan berarti kerja nggak boleh, kerja boleh. Tapi mengurus rumah itu sebetulnya menjadi tupoksi utama para ibu-ibu, sehingga rumah dan anak-anak itu
Bukan berarti suami tidak bertanggung jawab, tidak. Suami juga bertanggung jawab di situ, bahkan tanggung jawabnya umum, ya, di dalam rumah dan di luar rumah. Melaksanakan ini berat, ya, apalagi nanti yang lebih berat lagi tadi. Banyak problem itu masuk ke kita itu ya. Ada yang sudahlah dia ngurus rumah, dia yang ngurus rumah, dia cari nafkah juga. Suaminya, ya, nafkahnya dibantu istri. Kemudian apa yang dilakukan? Suaminya kawin lagi. Kira-kira berat mana itu jihadnya? Kawin lagi, hamil lagi, baru ketahuan. Mau cerai tidak bisa, ya. Mau ngadukan ke pengadilan harus nunggu, ya, 6 bulan baru bisa gugat. Hutang riba juga, hutang ribawi dilakukan. Awalnya rumah, kemudian mobil, istrinya yang bantu menyelesaikan. Ada kasus begitu. Nah ini ya berat itu. Secara hati itu kan harus ditekan nafsu supaya tetap dalam koridor syariat. Kalau ndak itu nanti macam-macam itu yang terjadi. Bisa membalas. Suami selingkuh, istri membalas selingkuh dengan temannya. Sama supaya skor, ya, seimbang. Ini salah satu, ya, jihad nafsu. Ya, jihadun nafsi yang mungkin terjadi. Sebagai suami juga sama. Gimana mengurus keluarga ini kadang juga berat. Anak-anak ngurusnya bagaimana? Kalau ndak kemudian sabar-sabar, ya, menahan diri dari berkeluh kesah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka menjalani itu berat sehingga banyak keluarga itu kasus perceraian itu kan meningkat terus. Karena tadi tidak kuat menahan godaan, ya, godaan nafsu di dalam kehidupan. Dikasih kemiskinan tidak kuat, cerai. Dikasih kekayaan tidak kuat lagi. Banyak orang yang kemudian setelah dapat sertifikasi misalnya, itu kawin lagi kemudian yang terjadi rumah tangga asalnya hancur. Coba lihat itu, banyak kasus begitu. Jadi masalahnya itu bukan miskin atau kayanya, tapi tadi bisa enggak mengatur jiwa itu supaya Allah berikan rasa qanaah tadi. Rasa Allah berikan itu ya cukuplah. Allah berikan ujian ya sabarlah. Kalau bisa ridho. Senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah perilaku jiwa kan. Sehingga di dalam hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah kalian itu betul-betul beriman hingga kemudian menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Jadi prinsip jihadun nafsi itu adalah taat kepada Allah Ta'ala, kepada syariat. Kalau dengan alasan jihadun nafsi kemudian menganggap remeh jihad fisik, jihad fisabilillah, padahal jihad fisabilillah itu disebut dalam hadis itu kan wazir watu sanamihi al jihadu fisabilillah. Mercusuarnya Islam itu adalah jihad fisabilillah. Menganggap melawan hawa nafsu tapi tidak suka dengan kewajiban bagaimana menegakkan syariat. Menganggap dirinya melawan hawa nafsu tetapi menganggap remeh orang-orang yang menyuarakan bagaimana agar hukum-hukum Allah itu tegak. Maka itu sebetulnya yang dilakukan bukan berjihad melawan hawa nafsu tapi ngikuti nafsu, diperbudak nafsu untuk kemudian menganggap remeh, ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita ini terlatih, ya, dan puasa ini menjadikan kita betul-betul mampu mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri kita dan menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang kemudian tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kita upayakan, bukan hanya melaksanakan tapi upayakan agar diri kita itu senang. Ini yang bisa Ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.